Puji Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sungguh saya sangat bersuka cita dan saya percaya saudara pun bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan saya masih diberikan kesempatan untuk berdiri melayani saudara, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang selalu hidup dalam berkemenangan. Kenapa saudara? Karena Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Puji Tuhan saudara. Tahukah saudara bahwa ibadah pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan Tuhan. Amin. Mungkin ini jarang kita dengar. Kok Tuhan punya kebutuhan? Saudara, apakah yang menjadi kebutuhan Tuhan? Pada dasarnya Tuhan tidak butuh apa-apa. Amin. Sebab Dia adalah Allah pencipta. Dia maha memiliki, Dia punya semua. Namun ternyata setelah saya mempelajari firman Tuhan, ada kebutuhan Tuhan, yaitu saudara dan saya. Amin. Namun hal ini kita pandang bukan dalam sudut pandang kesombongan, Tuhan butuh saya, Tuhan butuh saya. Bukan demikian. Tuhan butuh kita karena Dia mengasihi kita. Amin. Pandanglah dalam sudut pandang kasih, sama seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Secara fisik, secara materi, kita tidak membutuhkan apa-apa dari anak-anak kita. Amin. Tetapi kita butuh karena pribadinya, kehadirannya. Amin. Kenapa? Karena kita mengasihi anak-anak kita. Dan saya bersyukur saat ini Pak Safari pasti bersuka cita berjumpa dengan anak. Kita semua ada dalam keluarga Allah. Kita semua bersuka cita. Saudara, percayalah, hari ini pun Tuhan bersuka cita ketika saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Demikian juga kita saat ini butuh Tuhan. Namun dalam perjalanan iman kita tidak hanya sekedar butuh Dia, tetapi kita juga merindukan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara, ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya. Untuk saudara dan saya itu beristirahat di dalam Tuhan. Amin. Mengapa demikian? Karena betapa sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul berjuang dalam istirahatnya Allah. Kalau kita baca sepintas, ini kelihatannya kedengarannya paradoks, berlawanan. Berjuang, tapi berjuangnya adalah untuk beristirahat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita buka di dalam surat Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Saudara bisa baca di LCD dan di Alkitab saudara masing-masing. Ibrani pasal 4 ayat yang ketujuh. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang ke-10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha. Amin. Berusaha apa saudara? Berusaha untuk bekerja keras, bekerja lebih keras, bekerja lebih banting tulang lagi, berjeri payah lagi.
Kerja keras yang dimaksudkan atau berusaha sungguh-sungguh atau berjuang sungguh-sungguh, seperti apakah yang dimaksudkan? Di sini kita akan belajar berusaha, berjuang untuk beristirahat. Dan ternyata saudara, seperti minggu lalu yang saya sampaikan, bahwa keberhasilan hidup kita saudara bukan ditentukan sebagaimana kita mencapai kehidupan ini sesuai dengan maksud dan tujuan kita, sesuai dengan visi kita, sesuai dengan cita-cita kita. Tetapi saudara, keberhasilan hidup yang sesungguhnya adalah bagaimana saudara dan saya menggenapi kehendak Allah di dalam hidup kita. Amin. Menggenapi apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah dalam menciptakan kita. Amin. Seperti yang saya sudah sampaikan, kursi yang saudara duduki bisa dikatakan berhasil ketika dia berhasil mengangkat atau menahan berat badan saudara, sehingga saudara bisa duduk di atas kursi itu dengan nyaman. Amin. Tapi jika kursi itu dipakai untuk pukul orang, berhasil saudara, orang itu bisa babak belur. Tetapi kita bisa katakan bahwa kursi itu tidak berhasil. Amin. Karena tidak menggenapi maksud dan tujuan mengapa dia dibuat sebagai kursi. Demikian juga saudara dan saya. Keberhasilan hidup kita adalah bagaimana saudara dan saya benar-benar menerima, mendapatkan, dan menghidupi serta menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Namun demikian saudara, kunci keberhasilan untuk hidup menggenapi kehendak Allah, untuk menikmati keberhasilan hidup yang sesungguhnya, ternyata adalah justru ketika saudara dan saya beristirahat dalam Tuhan. Amin. Ini paradoks sekali saudara. Keberhasilan kita dalam menggenapi kehendak Tuhan adalah justru ketika saudara dan saya benar-benar beristirahat di dalam Tuhan. Amin. Itulah sebabnya ada perbedaan antara sibuk dan produktif. Amin. Ada perbedaan antara saudara dan saya hanya sekedar sibuk, tetapi saudara dan saya yang beristirahat dalam Tuhan itu pasti menghasilkan buah. Amin. Jadi bukan berarti kita hidup sembarangan, kita beristirahat lalu hidup sembarangan dan tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Karena firman Tuhan juga dengan tegas dan jelas memperingatkan kepada kita melalui Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Amin. Bertobatlah. Sebab kapak sudah tersedia pada akar pohon, jika tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang. Amin. Namun demikian, justru di dalam istirahatnya kita dalam Tuhan, justru hidup saudara dan saya menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Dan hal ini sangat jelas nampak dari kehidupan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 saya akan bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Amin. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku. Amin. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Justru ketika saudara dan saya ada dalam istirahat di dalam Allah, justru disitulah saudara dan saya menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Hidup kita tidak akan menjadi hidup yang suam-suam kuku. Kita tidak akan menjalani kehidupan yang dalam penyesalan seandainya. Tetapi hidup saudara dan saya dalam istirahatnya kita di dalam Tuhan, justru kita menghasilkan buah dan mengalami kehidupan yang memuaskan. Amin. Kehidupan yang memuaskan karena Tuhan membuka mata hati kita. Kita melihat bahwa hidup kita menggenapi kehendak Allah. Amin. Hidup yang menggenapi kehendak Allah sampai tuntas, itulah kehidupan yang berhasil. Amin. Namun demikian kita perlu berjaga-jaga saudara. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu adalah sibuk dan berjuang dengan kekuatannya sendiri.
ada satu kecenderungan manusia untuk berusaha mendapatkan perkenanan Allah itu dengan kekuatannya sendiri. Saudara, kalau saudara masih ingat, saya akan ulang lagi penggambaran tentang dosa. Mengapa saudara dan saya itu diselamatkan oleh anugerah? Bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan amal kita, tetapi itu adalah pemberian yang cuma-cuma. Tetapi pemberian yang cuma-cuma ini nilainya mahal. Amin. Katakanlah seperti ini perumpamaannya, bahwa kita juga bisa belajar dalam kitab Roma, bahwa dosa itu digambarkan itu dengan hutang. Amin. Katakanlah saudara dan saya, katakanlah saya punya hutang sebesar 3.000 triliun. Saudara tahu, bisa gambarkan 3.000 triliun itu sebesar apa ya? 1 triliun itu 1.000 miliar, saudara. 1 miliar itu 1.000 juta. Jadi kalau saya berhutang, entah saya melakukan suatu kesalahan yang fatal sehingga saya berhutang dengan Pak Safari misalnya 3.000 triliun. Dan dengan usaha saya, dengan saya gigih bekerja keras, bahkan bisa dikatakan dari saya lahir sampai mati saya bekerja keras, dan saya hanya bisa mengumpulkan 100 juta. Itu kalau saya bekerja keras dengan perbuatan baik. Pertanyaannya saudara, bisakah 100 juta itu melunasi yang 3.000 triliun ini? Kalau saudara ada orang hutang sama saudara, katakan 100 juta, kira-kira saudara mau enggak dilunasi dengan dibayar 10.000, uang 10.000? Halo? Ada orang? Kira-kira saudara mau tidak? Tidak mau ya? Nah demikian juga manusia, saudara. Tahukah saudara di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Yang dihilangkan manusia adalah kemuliaannya Allah, nilainya Allah. Sering saya gambarkan bahwa kemuliaan itu berbicara tentang nilai. Orang yang tidak lagi memiliki nilai itu, saudara, sama seperti sampah, barang yang tidak memiliki nilai yang pantas dibakar di lautan api. Itulah sebabnya, saudara, anugerah yang kita terima dari Tuhan itu sungguh sangat besar. Mengapa? Karena hutang yang tidak bisa kita bayar, dosa yang tidak dapat kita tebus. Berbicara tentang kata penebusan itu, saudara, artinya saudara dan saya telah menjadi miliknya kerajaan maut, telah menjadi miliknya iblis. Karena apa? Karena dosa. Itulah sebabnya manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, diperlukan campur tangan Allah. Allah harus menjadi manusia untuk menebus kita, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Dosa kita oleh pengorbanan Kristus sudah diputihkan, sudah diampuni. Tetapi dalam kitab Roma seperti yang saya sampaikan lalu, bahwa kita tidak hanya sekedar hidup yang dari mati menjadi hidup, tetapi oleh Tuhan kita diberi kuasa hidup dan berkuasa. Jadi perumpamannya seperti ini. Kita sudah berhutang 3.000 triliun. Saya sudah berhutang 3.000 triliun sama Pak Safari. Oleh kebaikan Tuhan, anak dari Pak Safari itu menebus saya sehingga hutang saya lunas. Puji Tuhan, amin. Kita saja punya hutang 1 juta, dilunaskan itu, puji Tuhan, haleluya, amin. Apalagi 3.000 triliun, saudara. 100 juta kita punya hutang, sudah Pak Pendeta, tidak usah dibayar, putihkan saja. Saya langsung bikin ibadah ucapan syukur, saudara, amin. Apalagi ini 3.000 triliun. Dan apalagi kabar baiknya, saudara, tidak hanya sekedar diputihkan, tetapi hutang kita yang tadinya 3.000 triliun itu, saudara, itu dimasukkan dalam rekening kita. Jadi alih-alih tadinya kita berhutang, justru saat ini kita memiliki 3.000 triliun dalam rekening kita. Amin. Itulah sebabnya mengapa ketika Yesus naik ke sorga, Dia menganugerahkan Roh Kudusnya di dalam saudara dan saya, sehingga kekuatan kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup serupa dan segambar dengan Allah. Itulah sebabnya ada selalu pertanyaan kepada orang-orang Kristen, enak ya jadi orang Kristen, percaya Yesus dosanya diampuni, kalau begitu bikin dosa saja, kan sudah diampuni dosanya, ya kan? Kan dosanya sudah diampuni, masuk surga, jadi ngapain hidup baik? Itulah kebodohan cara berpikir orang-orang berdosa. Amin. Saudara punya hutang sudah lunas, sudah ada uang 3.000 triliun di ATM saudara. Betapa bodohnya kita
Jika kita mengabaikan uang yang di rekening kita, lalu kita ke sana kemari di lampu merah, om minta uangnya om, saya 3 hari belum makan, padahal di rekeningnya ada 3.000 triliun. Lalu dia hutang ke sana kemari untuk sekedar bisa makan saja, padahal ada rekening. Bukankah itu kebodohan? Amin. Kita memandangnya sebagai suatu kebodohan. Ada uangnya di ATM 3.000 triliun, kan bisa saja dia kasih keluar itu uang, dia bisa untuk penuhi kebutuhannya, bahkan dia bisa jadi berkat di mana-mana. Amin. Tetapi inilah kebodohan yang banyak dilakukan orang-orang Kristen, saudara. Sudah ditebus, sudah diberikan anugerah Roh Kudus, tetapi masih hidup dalam dosa, hidup dalam penjara. Pintu penjara sudah dibuka, tinggal dia mau keluar nikmati kemerdekaan. Tetapi mereka masih banyak suka mendekam di dalam penjara yang sebenarnya pintunya sudah terbuka. Itulah sebabnya, saudara, ada perbedaan antara anugerah dengan upah. Amin. Anugerah diberikan secara cuma-cuma. Amin. Hutang saudara dan saya lunas, diputihkan. Tetapi upah itu adalah bagaimana cara saudara dan saya mengeluarkan apa yang sudah ada di dalam ATM kita, kita keluarkan untuk menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, perbuatan baik kita bukan supaya kita selamat. Amin. Bukan untuk menyelamatkan kita, karena tidak ada akan artinya, sia-sia saja di hadapan Tuhan. Karena dalam kitab Yesaya dikatakan segala kesalehanmu itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kesalehan, bukan kesalahan, kesalehan. Jadi semua perbuatan baik kita yang kita upayakan dengan kekuatan kita tidak ada artinya. Itulah sebabnya, saudara, saudara dan saya bisa tenang dan beristirahat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena faktanya kita mendapatkan kekuatan dan kemenangan justru ketika saudara dan saya berjuang untuk beristirahat dalam Allah. Amin. Jadi artinya, saudara, alih-alih kita masih berusaha untuk memutihkan dosa kita ke hadapan Allah, sekarang terbalik. Jadi kita tidak lagi menghadap Allah, tetapi kita menghadap dunia dan menjadi saluran mengeluarkan apa yang sudah ada sebenarnya di dalam kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 6, daging melahirkan daging dan roh melahirkan roh. Amin. Di dalam Korintus juga dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Amin. Jadi di dalam kita ada kuasa supranatural Allah yang menyanggupkan saudara dan saya hidup dalam kehendak Tuhan. Saya teringat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Saya akan bacakan secara cepat, saudara. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada orang yang sombong dan menjadi sombong rohani. Oh, saya bisa hidup baik, saya rajin beribadah, itu karena saya adalah orang baik, saya adalah orang benar. Dan kita memegahkan diri kita, lalu kita menunjuk kepada kesalahan orang-orang lain. Kita merasa diri kita yang paling benar, kita merasa diri kita yang paling kudus dengan kemampuan kita. Padahal semuanya itu pemberian Allah. Amin. Semuanya itu anugerah. Namun demikian tidak berhenti di situ, saudara. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi ada pekerjaan baik yang disediakan. Jadi seperti ini, saudara. Katakan akhirnya kita masing-masing memiliki hutang, kita semua diputihkan. Puji Tuhan. Amin. Saudara bersuka cita. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita bersuka cita, karena kita diselamatkan dari apa. Katakan kita semua hutang kita sudah lunas. Haleluya. Kita bikin ibadah ucapan syukur ya di sini ya. Hutang kita sudah lunas, saudara. 3.000 triliun yang tidak mungkin kita bisa bayar. Dan akhirnya di rekening kita masing-masing dikirimkan uang sejumlah 3.000 triliun.
Katakan dari 3.000 triliun saya akhirnya bisa mengeluarkan dari ATM saya dan saya beli sepeda motor seharga 30 juta. Lalu Pak Safari beli tanah seluas 5 hektar seharga 500 juta. Lalu Pak Imam beli tanah seluas 10 hektar, 5 mobil, 5 truk seharga 500 miliar. Dan Mas Pegi akhirnya dia beli pulau, saudara, seharga 200 miliar. Dia beli pulau, dia beli kapal pesiar seharga 100 miliar. Katakanlah jumlah pembeliannya sampai 700 miliar. Dan akhirnya Pak Sunyoto, dia beli apa, saudara? Dia beli negara, saudara, seharga 1 triliun. Lalu Bapak Kiel, dia beli satu negara dengan penduduknya sampai 200 triliun. Kira-kira, saudara, kelihatannya siapa yang paling kaya, saudara? Saya beli motor 30 juta, kasihan. Tapi sebenarnya di rekening kita sama-sama ada 3.000 triliun. Pak Safari berapa tadi? Beli tanah 5 hektar 500 juta, katakan. Paling mahal lah bapaknya Kiel, dia beli negara, saudara, 200 triliun. Bukan main. Kira-kira siapa yang paling kaya, saudara? Ya, bapaknya Kiel, ya. Tetapi anehnya, saudara, rekening kita sama nilainya. Tetapi siapa yang kelihatan lebih kaya? Bapaknya Kiel, saudara. Saudara tangkap ini, ya. Itulah sebabnya, saudara, ada perbedaan antara anugerah diberikan secara cuma-cuma dan upah. Kekristenan juga mengenal kata pahala, saudara. Upah. Upah inilah di mana saudara dan saya menggenapi kehendak Allah di ayat yang ke-10, di mana saudara dan saya menggenapi kehendak Allah dalam satu pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Jadi kita hidup baik, hidup sesuai kehendak Allah bukan untuk diselamatkan. Kita pada dasarnya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Amin. Namun demikian, dalam sisa waktu hidup kita adalah kesempatan untuk mengeluarkan apa yang sebenarnya sudah ada dalam kita. Jadi saudara, siapa yang rugi? Yang paling rugi adalah saya. Saya cuma beli motor 30 juta. Kelihatan paling miskin, saudara. Amin. Tapi kalau saudara dalam sisa waktu yang ada, kita mengeluarkan apa yang sebenarnya sudah ada dalam kita, kita akan menikmati baik di dunia ini, di kerajaan 1000 tahun, dan di langit dan bumi yang baru sepanjang kekekalan. Itulah sebabnya adalah sangat penting untuk kita mendapatkan kekuatan dan kemenangan justru ketika saudara dan saya tinggal dalam istirahatnya Allah. Amin. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2-3 ada lagunya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, pertanyaannya di sini, di ayat yang kedua, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi saudara, pertanyaannya, bagaimana saudara bisa tidak tenang? Ternyata kita tidak tenang ketika saudara dan saya jauh dari Allah. Amin. Ini adalah suatu buah. Semakin saudara dekat, semakin saudara tinggal dalam istirahat di dalam Allah, semakin tenang hidup kita. Amin. Semakin tenang kita, semakin berbuah hidup kita. Sebaliknya, ketika saudara dan saya semakin menjauh dari Allah, percayalah saudara, tidak akan ada namanya ketenangan. Dan ketika saudara kita berpikir, oh saya sudah orang Kristen beribadah, kok saya tidak tenang? Kita koreksi hati kita. Amin. Karena firman Tuhan tidak mungkin berdusta. Ketika saudara dan saya ada di dalam istirahatnya Allah, kita tenang. Maka saudara, inilah yang sangat penting. Berjuang dalam istirahatnya Allah adalah percaya sungguh pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Perjuangan saudara dan saya adalah tinggal dalam karya Kristus yang sudah selesai.
Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Amin. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itulah sebabnya saudara, kita tidak perlu menambah apa-apa dalam karya Kristus. Ada ketenangan. Itulah mengapa saudara, Senin sampai Sabtu, katakanlah kita tidak mulus-mulus saja saudara, tetapi percayalah bahwa ketika saudara dan saya datang dan beristirahat di dalam karya Kristus yang sudah selesai, kita akan menikmati ketenangan. Amin. Kita akan menikmati ketenangan yang sejati. Itulah sebabnya saudara dan saya dapat bersekutu dengan Bapa. Namun demikian saudara, ini yang menjadi persoalan, bahwa banyak manusia mengalami neraka bahkan selama di dunia ini. Sebelum masuk neraka, orang sudah mengalami neraka di dunia ini. Kenapa saudara? Karena pada dasarnya setiap jiwa manusia di luar istirahatnya Tuhan mengalami kelelahan. Amin. Saudara pernah alami ini? Saudara pernah melalui fase kehidupan seperti ini, di mana kita benar-benar lelah. Kita benar-benar lelah. Dan ternyata firman Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan katakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saudara, sekalipun kita dalam aktivitas kita sehari-hari, kita menghasilkan buah yang baik, tetapi selama saudara dan saya ada di dalam istirahatnya Tuhan, yaitu di mana kita hanya bersandar, bergantung dan berharap pada karya Kristus yang sudah selesai, anugerahnya yang melimpah, jiwa kita menikmati kelegaan. Amin. Mengapa? Karena saudara dan saya diterima sebagai anak. Siapa di sini kalau punya anak, dia harus membuktikan dulu kepada saudara untuk menjadi anak. Sebelum kamu bisa bangun pagi jam 5, kamu ngepel dulu di rumah, kamu nyapu halaman, cuci piring selama 3 bulan berturut-turut tanpa kegagalan. Nanti saya akan diskusi dengan mamamu, apakah kamu itu layak jadi anak saya atau tidak. Tapi nanti setelah 3 bulan nanti kita diskusi, kamu bisa jadi anak atau tidak. Tidak ada seperti itu saudara. Amin. Kita menerima anak kita sebagai anak ketika dia lahir dalam keluarga kita. Amin. Tidak ada tuntutan, tidak ada apa-apa mengenai anak itu. Secara otomatis kita mengasihi anak ini apa adanya. Amin. Ada penerimaan. Itulah sebabnya saudara dan saya, pandanglah dia sebagai bapamu yang baik. Amin. Ada penerimaan. Engkau diterima dalam diri Allah, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena karya Kristus yang sudah selesai. Justru ketika kita tinggal dalam karya Kristus yang sudah selesai, itulah kita bisa menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kita. Kita mengeluarkan apa yang sebenarnya sudah ada di dalam kita. Dan saudara dan saya pasti menikmati kehidupan yang memuaskan. Dengan demikian saudara, ada hal-hal yang harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Kita tanamkan dalam hati kita. Bagaimana saudara dan saya belajar melalui firman Allah ini untuk kita berjuang dalam istirahatnya Allah. Saya sudah sampaikan tadi bahwa istirahatnya Allah adalah di mana karya Kristus itu yang sudah selesai. Amin. Tidak perlu ditambahkan dan tidak perlu dikurangi. Terimalah anugerah Allah. Terimalah bahwa di dalam Kristus hutang saudara sudah diputihkan. Amin. Dan oleh anugerah itulah saudara dan saya menerima anugerah karunia Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, di mana firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan dan dibiarkan. Amin. Ada Roh Kudus di dalam kita yang memampukan dan menyanggupkan saudara dan saya untuk hidup menggenapi kehendak Allah. Yang pertama di sini kita belajar saudara, jangan menunda waktu untuk bertobat. Amin. Seringkali saya sudah sampaikan, ada satu fakta yang seringkali diabaikan oleh manusia. Waktu di dunia ini ada batasnya. Amin. Persamaannya adalah kita semua ada batasnya. Persamaan yang kedua adalah kita tidak tahu nomor antrian kita masing-masing.
Yang bisa kita buat adalah kita jangan menunda waktu untuk bertobat. Nanti aja, besok saja saya bertobat. Masih enjoy saya nikmati dosa ini, masih nikmat ini dosa ini. Nanti saja, saya tunda saja besok, saya tunda saja minggu depan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang secara global dan secara pribadi kepada kita. Amin. Sama seperti tadi, masing-masing kita sudah ada 3.000 triliun di dalam ATM kita. Banyak orang menunda-nunda waktu, nanti saja ditarik itu uang, nanti saja. Akhirnya selama hidup di dunia menjalani kehidupan yang hidup dalam kemiskinan secara rohani. Banyak orang mengalami neraka karena mereka menunda-nunda, besok saja. Roh Kudus sudah menegur dalam hatinya, nak, berhenti kau bikin begitu. Nak, coba buat begini, nanti saja. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 7 yang kita baca, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Amin. Hari ini saya percaya saudara bahwa khotbah yang saudara dengar hari ini, firman Tuhan yang dibentangkan hari ini oleh dia yang memberitakan firman saat ini, bukan hanya keluar dan bersumber dari logika pribadinya saudara. Amin. Tetapi ini benar-benar bersumber dari firman Allah, bersumber dari hatinya Allah. Ingin saudara dan saya untuk jangan menunda. Mengapa saudara? Karena saudara dan saya sedang ada di akhir dari akhir zaman. Sudah di ujungnya dari ujung saudara. Tidak ada waktu lagi. Hari inilah hari kita, saudara dan saya, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, di mana kita berdiam dalam istirahatnya Allah, berdiam dalam anugerahnya Allah, berdiam dalam karya Kristus yang sudah selesai. Amin. Waktunya sudah semakin dekat. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu, biarlah yang cemar semakin cemar, yang benar semakin benar. Amin. Hari-hari ini kuasa kegelapan semakin giat, semakin luar biasa. Namun sangat disayangkan, banyak orang-orang Kristen seperti gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh, tinggal tidur tanpa persiapan. Namun saudara dan saya adalah gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Yang tahu akan waktunya, yang tahu bagaimana saudara dan saya mempersiapkan hidup kita. Jangan menunda-nunda waktu. Amin. Hidup dalam pertobatan, bukan dengan kuat dan gagah kita, namun kita terus hidup dalam pertobatan. Maksud dari pertobatan bukan hanya sekedar yang dulu suka main judi, berhenti main judi. Yang dulu suka main perempuan, sekarang berhenti main perempuan. Pertobatan yang sesungguhnya adalah mengubah komitmen hati kita yang dahulunya berpusat kepada diri sendiri. Dalam hidup pertobatan saat ini adalah kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Amin. Karena kalau hanya sekedar berhenti judi, hanya sekedar berhenti main perempuan, orang di luar pun demikian saudara. Amin. Dan di mata Tuhan itu bukan pertobatan. Di mata Tuhan pertobatan yang sesungguhnya adalah bagaimana sikap hati kita yang dulunya berpusat kepada diri sendiri, sekarang berpusat kepada Kristus. Dan orang-orang yang berpusat kepada Kristus tidak mungkin hidup dalam kejahatan. Yang percaya katakan amin. Amin. Itulah sebabnya tadi malam saya berdiskusi dengan istri saya. Bagaimana ini? Dia kenal dengan seorang rekan kami, seorang hamba Tuhan, saudara. Jadi ini bukan jemaat biasa, hamba Tuhan. Sudah sekolah Alkitab tingkat 1, tingkat 2, sudah praktek. Tapi kemarin dia upload di Facebooknya, dia sudah begini merokok saudara, badan sudah penuh tato, terus menikah dengan orang seberang. Hamba Tuhan. Dan saya katakan, lalu bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Orang-orang seperti ini saudara, jika sampai nafas terakhirnya mereka masih hidup dalam kejahatan, di sini kita akan ketahui bahwa pada dasarnya orang ini
belum benar-benar diselamatkan. Amin. Mengapa demikian, saudara? Karena ada firman Tuhan katakan, anjing kembali kepada muntahnya dan babi kembali kepada kubangannya. Disebutkan dua nama hewan ini, anjing dan babi. Tetapi apa sebutan dari orang-orang percaya sebenarnya? Orang-orang percaya diidentifikasikan atau dilihat seperti domba. Amin. Jadi jangan juga mengecilkan hati, wah saya ini jangan-jangan saya ini anjing, jangan-jangan saya seperti babi, saudara. Tidak. Katakan kepada dirimu bahwa aku adalah domba-dombanya Allah. Amin. Domba itu secara karakteristik, saudara, dia tidak suka kubangan lumpur. Dia tidak suka yang kotor-kotor. Jadi katakanlah kita sebagai umat Tuhan dari Senin sampai Sabtu kadang keseleo, kadang lalai, kadang jatuh. Tetapi ketika ada dorongan, Tuhan ampuni saya. Roh Kudus mampukan saya untuk mengampuni. Roh Kudus mampukan saya untuk tidak membenci. Roh Kudus mampukan saya untuk hidup dalam kekudusan. Itu ada karakteristik domba dalam diri saudara. Amin. Itulah sebabnya saudara, hidup dalam pertobatan bukan bagaimana kita mempercayai apa, hanya sekedar apa kata firman Tuhan kepada kita, tetapi kita percaya apa kata diri kita tentang diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita katakan bahwa kita sudah diselamatkan, kita diberkati, kita diampuni, maka jadilah sesuai imanmu. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah kita belajar dari firman Allah untuk berjuang dalam istirahatnya Tuhan, adalah jangan kita mengeraskan hati kita. Amin. Jangan mengeraskan hati kita. Karena ada kasus-kasus tertentu, orang-orang yang mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat dan tidak mau berkomitmen kepada Yesus Kristus. Mereka akan menjalani kehidupan seperti Fir'aun, saudara. Ketika Fir'aun mengeraskan hatinya, maka apa yang terjadi? Dia akan sampai pada satu titik dia tidak mungkin lagi bertobat. Kenapa? Karena disitulah Tuhan yang mengeraskan hatinya. Itu hati-hati, saudara. Amin. Jika hari ini kita menerima teguran, bersyukur. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur ketika saya ditegur oleh Pak Safari, ketika saya ditegur oleh Pak Sunyoto, ketika saya ditegur dan dinasihati oleh Pak Imam dan Ibu Yayu. Mengapa? Karena itu adalah bukti kasih. Amin. Bukti cinta. Itulah sebabnya jangan kita mengeraskan hati kita, lalu kita menolak teguran-teguran, kita menolak nasihat-nasihat. Di ayat yang ke-7 tadi kita baca, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Jangan mengeraskan hati kita. Dan saya bersyukur, dan saya sangat bersyukur, dan saya berdoa sama Tuhan bahwa apa yang sudah baik ini semakin sungguh-sungguh kita hidupi. Saya bersyukur bahwa saudara dan saya adalah kita semua sebagai jemaat-jemaat yang dewasa. Amin. Jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Mengapa? Karena kita memiliki hati yang lemah lembut. Amin. Yang tidak keras. Mungkin kalau kita ego, kita akan berkata, siapa kau? Apa hakmu bicara begitu kepada saya? Apa hakmu nasihati saya? Tetapi ketika saudara dan saya memiliki hati yang lemah lembut, kita menyadari bahwa itu adalah firman Tuhan. Kita melembutkan hati kita. Tuhan, terima kasih sampai hari ini saya masih mendengarkan teguran-Mu, masih mendengarkan firman-Mu. Itu bukti Engkau mengasihiku. Amin. Kenapa, saudara? Karena tadi di awal saya katakan bahwa di dalam anugerah Allah, saudara dan saya diterima apa adanya. Amin. Apa adanya. Apa adanya, saudara. Saudara dikasihi sehingga saudara tidak perlu membuktikan apapun kepada Tuhan supaya saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Pada dasarnya saudara sudah dikasihi Tuhan dan saudara sudah diterima apa adanya, saudara. Amin. Sehingga kita tidak perlu memakai topeng, kita tidak perlu seperti orang-orang munafik, hanya kelihatan baik di luar tetapi jahat di dalam. Kenapa? Karena kita diterima apa adanya. Kita bisa dengan leluasa terbuka dengan Tuhan. Tuhan, ini hatiku.
ampuni saya. Tuhan, ini hatiku, ini saya punya masalah ini dan ini. Terbuka dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya mendorong saudara untuk membangun hubungan pribadi dengan Bapa di sorga melalui anaknya Yesus Kristus oleh Roh Kudus yang di dalam kita. Amin. Inilah kesempatan kita. Hidup yang kekal itu saudara bukan nanti mati masuk sorga. Amin, ya dan amin. Ketika saudara dan saya tutup mata di dunia ini, kita akan buka mata dalam kemuliaan Allah. Amin. Tetapi kehidupan kekal yang sesungguhnya menurut Tuhan Yesus adalah kita mengenal Dia. Amin. Kita hidup dengan Dia, berjalan dengan Dia. Itulah sebabnya hubungan antara Kristus dengan gereja selalu digambarkan seperti suami dan istri. Amin. Adalah tidak benar jika suaminya di Papua lalu istrinya di Aceh. Itu tidak benar dan itu bukan pernikahan yang sehat. Pernikahan yang sehat, suami dan istri tinggal bersama-sama dan hidup menjalani kehidupan bersama-sama. Amin. Itulah sebabnya saudara, kehidupan yang kekal adalah saudara dan saya hidup dengan Allah. Amin. Itulah sebabnya saya mendorong. Saya sendiri belajar ini dari istri saya, yaitu membangun waktu-waktu saat teduh dengan Tuhan. Amin. Berdua dengan Tuhan. Saudara, saya akui waktu awal-awal saat teduh dengan Tuhan, itu seperti kita kayak ngomong sendiri. Siapa pernah alami ini sendiri? Celingak-celinguk, kita nyanyi-nyanyi, berdoa sendiri, kayak sendirian. Tapi percayalah saudara, ternyata Allah kita itu hidup. Amin. Kita tidak menyembah berhala saudara. Kita tidak menyembah seonggok batu yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup, yang kalau kita ajak ngobrol Dia bisa menjawab. Amin. Ketika kita berkeluh kesah, Dia mengerti tetesan air mata kita dan membuka jalan bagi kita. Dia Allah yang setia, yang selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Itulah sebabnya saudara dan saya tidak menjadi hamba uang, tetapi menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, sebab ada satu janji Tuhan bahwa aku tidak pernah sekali-kali membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai penopang, sebagai yang penyokong keluarga saudara. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, karena di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan itulah hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Allah di dalam Yesus. Amin. Amin. Bangun hubungan, jangan keraskan hatimu. Karena ketika saudara dan saya mulai bangun hubungan dengan Tuhan, melembutkan hati kita, disitulah kita akan bisa mendengarkan suara dan pimpinan Roh Kudus. Di ayat yang ke-11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan juga. Amin. Dan saya bersyukur kehadiran saudara hari ini adalah bukti saudara dan saya mau beristirahat di dalam Tuhan. Amin. Saya menyadari bahwa semua saudara kita semua sibuk. Masing-masing kita ada pekerjaan. Amin. Tetapi justru di tengah kesibukan kita memberikan waktu. Jadi kedatangan kita di sini saudara bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan kita, tetapi ini ya memenuhi kebutuhannya Tuhan. Amin. Tuhan sayang saudara. Tuhan rindu kepada saudara. Amin. Tuhan rindu untuk kita bersekutu melalui pujian penyembahan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan rindu. Dan ketika saudara dan saya menikmati hubungan dengan Tuhan, memenuhi kebutuhannya Tuhan, percayalah, apa yang menjadi kebutuhan saudara tidak perlu saudara minta, karena Tuhan sudah sediakan. Amin. Namun demikian bukan berarti juga adalah salah jika kita minta, tapi dalam konteks hubungan antara bapa dan anak. Amin. Bukan seperti pengemis yang meminta-minta, "Om, kasihan om, belum makan 3 hari." Amin. Dan selanjutnya saudara, yang terakhir, saya berharap saudara tidak kelelahan. Amin. Masih bisa bersabar? Sedikit waktu lagi ya. Saya percaya roh saudara sedang dikenyangkan, dikuatkan, dan saudara bisa menikmati kemenangan dari hari ke hari selama hidup kita oleh kuasa firman Tuhan.
Yang ketiga adalah bagaimana kita belajar dari firman Allah ini untuk berjuang dalam istirahatnya Tuhan, sehingga dalam istirahatnya Tuhan itulah kunci saudara dan saya berhasil dalam hidup ini. Ada kita berserah kepada kasih karunia Allah. Berserah saudara. Berserah itu artinya kita menyerah. Amin. Kita angkat tangan, Tuhan, saya menyerah. Saya mau mengalir bersama Engkau. Saya mau mengalir dalam kehendak-Mu. Kita menyerah, kita berserah. Amin. Jadi bukan lagi ego kita, bukan lagi maunya kita, tetapi apa yang maunya Tuhan. Amin. Kita prioritaskan Tuhan, kita utamakan kehendak Tuhan, maka saya percaya kita menikmati kemenangan demi kemenangan. Ayat yang ke-10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Amin. Hari ke-7, hari Sabat dalam kitab Kejadian adalah gambaran yang digenapi oleh Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristuslah tempat istirahatnya kita. Amin. Di dalam Yesus kita dikasihi dengan sempurna. Di dalam Yesus kita dibentuk seperti maunya Tuhan. Amin. Kita diterima apa adanya, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan mau kita tidak tinggal apa adanya. Amin. Tuhan mau membersihkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, mengambil dari kegelapan dosa menuju kepada terangnya yang ajaib, mengangkat saudara dari anak-anak budak menjadi anak-anak kerajaan. Amin. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita mengikuti ibadah setiap minggu dalam gereja lokal kita. Amin. Karena disitulah saudara dan saya dibentuk mengeluarkan apa yang sebenarnya sudah ada di dalam kita, sehingga kita menjalani kehidupan yang memuaskan. Sebagai penutup, dengan tidak menunda waktu, hidup dalam ketaatan, dan tidak mengeraskan hati bagi suara Tuhan, serta berserah penuh pada kasih karunia Allah di dalam karya Kristus yang sempurna, maka saudara, pada dasarnya kita sedang beristirahat dalam Allah. Amin. Yang justru akan menghasilkan hidup yang berbuah bagi Allah, dan kita pasti menikmati kemenangan. Amin. Pulanglah dengan kebenaran ini. Jangan tunda waktu. Hidup berkomitmen, berpusat kepada Kristus, dengan memiliki hati yang lemah lembut saudara, dan berserah penuh kepada kasih karunia-Mu. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah, yang justru oleh kasih karunia Allah inilah kita bekerja jauh lebih keras daripada mereka semua itu. Bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Dan percayalah, kemenangan demi kemenangan pasti menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan berikutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.